Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Bodin Akmal. Saya dari kelas IF 24A dengan NIM 24 41 62 55 20 12 18. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah video presentasi lagi dari tugas pemrograman web dengan judul MySQL Database Update dan Delete. Dan berikut adalah soal-soalnya. Nomor 1 yaitu kita diminta untuk menambahkan sebuah opsi edit dan hapus pada halaman web yang menampilkan data diri database yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Ini contohnya ya teman-teman. Kita disuruh menampilkan sebuah ini. Yang nomor 2, kita disuruh membuat sebuah form edit untuk menampung data yang akan diedit. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh halaman editnya seperti ini. Yang ketiga, di nomor ketiga, soal nomor 3 yaitu ada kita diminta untuk membuat sebuah hasil edit. Hasil editnya seperti ini teman-teman, contoh dari soalnya. Yang keempat, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah file handling untuk progres hapus atau delete data dari database MySQL. Contohnya seperti ini. Di nomor 5 dan nomor terakhir yaitu kita disuruh menampilkan hasil hapus ketika telah menghapus database, teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 1, membuat sebuah hasil opsi edit dan hapus. Pertama-tama kita membuat sebuah codingannya teman-teman. Codingannya seperti ini, sama seperti tugas sebelumnya, yaitu tugas insert dan select. Contohnya seperti ini. Hampir sama, akan tetapi saya menambahkan sebuah codingan baru, yaitu seperti ini teman-teman. Dimana saya membuat link sebuah edit yang dimana ketika kita memencet sebuah tombol edit maka akan menampilkan sebuah from edit, dan ketika kita memencet sebuah link yang bernama hapus maka kita akan diarahkan kepada from hapus. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kita buat Hafiz, emailnya hafiz@gmail.com, passwordnya 12345 ya teman-teman. Oke, data berhasil disimpan. Kita lanjut. Nice, ini adalah sebuah form tampilannya yang dimana kita sudah membuat codingan yaitu edit dan hapus. Oke, itu nomor 1 ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu membuat sebuah form edit untuk menampung data yang akan diedit. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, kita buat codingannya terlebih dahulu, yaitu seperti ini teman-teman. Kalian bisa ketik seperti ini. Di sini ada variabel count atau parameter count atau juga parameter MySQL Connect, yang dimana ini digunakan untuk sebuah koneksi antara codingan kita dan database kita. Dan di sini ada if iset, yang dimana if iset ini digunakan untuk mendeteksi ID. Jika ID ditemukan maka ID akan ditampilkan seperti ini. Dan jika ID tidak ditemukan maka hasilnya akan mengeprint seperti ini. ID tidak ditemukan teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada codingan mengambil data berdasarkan ID. Kemudian di sini ada result, query mengambil data user dari ID. Kemudian
data menampilkan result atau ID. Jika data tidak tersimpan, maka data itu tersebut, yaitu data itu ID ya teman-teman. Maka data tidak ditemukan atau ID tidak ditemukan. Kemudian keluar dari looping. Kemudian di sini ada if iset lagi teman-teman. Di sini codingan ini bekerja ketika sudah memencet tombol submit ya teman-teman. Ketika sudah memencet tombol submit, maka username, email, dan password akan tersimpan ke dalam database teman-teman. Ketika sudah tersimpan ke dalam database, maka username, email, dan password tersebut, maka hasil edit tadi akan tersimpan pada data user. Di sini akan di print data usernya di kolom tabel. Dan di sini ada link tampil PHP untuk melihat daftar user teman-teman. Tampilan from editnya seperti ini ya teman-teman. Kita ke sini, misalnya kita yang ini kita edit, kita pencet edit itu. Nah, tampilan from editnya seperti ini. Nomor 2 selesai, kita lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu menampilkan hasil edit. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Terbesar sama saya. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke codingannya, yaitu seperti ini teman-teman. Kita hanya perlu menambahkan yaitu header location tampil .php. Setelah pencetkan teman-teman. Setelah kita menekan tombol submit, maka si data edit akan tersimpan otomatis ke data user. Dan setelah mengedit, maka si from akan mengalihkan langsung ke dalam sebuah data user atau file location tampil.php. Begitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Misalnya sini ada data yaitu dengan nama username Yudin, maka saya edit. Sini saya edit Udin jadi Udin ZZZ, dan di sini ada Yudin ZZZ lagi. Maka saya akan tekan tombol submit atau update data, set, maka data akan otomatis tersimpan teman-teman. Tuh, Udins dan email pun akan berubah menjadi Udins juga karena saya sudah mengedit data user tersebut. Kita lanjut ke nomor yang keempat, yaitu membuat sebuah file handling untuk proses hapus atau delete data dari database MySQL. Contohnya seperti ini dari contoh tugas. Oke, kita langsung saja ke codingannya, yaitu seperti ini teman-teman. Mana ya? Oke, ini kita hanya perlu menambahkan link, yaitu link hapus file kita ini. Sini ada isi file hapus teman-teman, untuk menghapus sebuah data from atau data user. Kemudian setelah membuat link si file kita
kita akan diarahkan ke handling teman-teman. Ketika mencet hapus, kita akan diarahkan ke handling. Yakin ingin menghapus, nah gitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita pencet hapus, set, tuh, maka akan muncul handling di atas sini. Di sini ada pilihan oke atau cancel. Ketika kita memencet oke, maka data akan terhapus. Data berhasil dihapus tampilannya. Kemudian kita kembali ke user dan data berhasil dihapus teman-teman. Yang tadi Udin setelah menghilang karena sudah dihapus. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima, yang terakhir, yaitu menampilkan hasil proses. Contoh dari tugasnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ke codingan saya, yaitu ini teman-teman, hapus.php. Oke, di sini saya sudah jelaskan. Di sini ada parameter count dan parameter MySQL Connect untuk mengkoneksikan sebuah file kita ke dalam database kita. Kemudian di sini ada if is set lagi teman-teman. Di sini ada ID, yang dimana ID akan diproses. Jika tidak ditemukan ID, maka codingan akan memproses dan menampilkan ID tidak ditemukan. Jika ID ditemukan, maka ID akan diproses, lalu ID akan masuk ke dalam database kita, lalu menghapus database kita. Setelah menghapus, si ID akan kembali kepada nomor 1 lagi teman-teman. Jadi si ID tidak akan berlanjut ke angka selanjutnya, misalnya angka 1, 2, 3 yang dihapus, misalnya angka 2 saya jadi nomor 1, 3 jadi ketiga, tidak teman-teman. Jadi 1 dan 2 tidak, jadi 1 dan 3 teman-teman. Setelah itu di sini ada hasilnya, hasil dari 1 dan 2 tadi teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada tadi hasil dari setelah menghapus sebuah data dari user atau database juga, yaitu kita menampilkan data berhasil dihapus. Kemudian di bawahnya ada link ref untuk mengembalikan kita ke data user. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita buat user lagi, ini jadi hapus. Kita buat user lagi, misalnya ini aja, atuk opa aja, opa teman-teman, opa. Kemudian emailnya opa@gmail.com. Kemudian passwordnya kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 saja teman-teman. Kemudian simpan. Kemudian data berhasil disimpan. Oke. Di sini ada data opa ya teman-teman. Kemudian kita hapus. Ini sudah dijelaskan. Kemudian data berhasil dihapus teman-teman. Tadi sudah dijelaskan di dalam codingan itu. Mungkin ini saja presentasi atau tugas video dari tugas pemrograman web. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.